Selamat malam teman-teman. Kali ini kita dapat ini ya, chip servonya MOSFET. Ini bekas servisan tuh. Ini ada resistor yang hangus di sini. Dan juga ini jenernya kecil ya, harusnya pakai yang 5 ampere. Kita ganti, kita maksimalkan supaya lebih bagus ya. Penyebab rusaknya dari sini teman-teman ya, dari dinamo servo. Kita cek. Seperti ini. Nah, RPM indikator pun sampai redup ya, indikator ini. Dan ini putarannya hampir tidak berputar. Nah, ini dia. Ini rusaknya parah teman-teman. Putarannya lambat dan power supply saya sampai drop. Nanti kita coba bongkar. Ini penyebab kerusakan utamanya. Ini kemarin ke pending karena kita pesan dulu apa dinamonya ya. Bantu share juga teman-teman. Ini ada 5 orang. Halo, selamat malam, selamat beraktivitas, selamat datang di channel saya ya, channel sederhana yang membahas tentang seputar pengapian motor dan juga kelistrikan ya. Ini juga mungkin termasuk RC valve ya. Kalau di Honda itu RC valve, kalau di Yamaha YPVS ataupun Yamaha power valve system ya. Kalau di Yamaha, kalau di Honda RC valve. Ini tidak berfungsi. Kemarin kita garap servo Yamaha tapi ya, ini sekarang kita yang NSR. Ini kita akan ganti dulu part yang ini, yang hangus tuh. Ini dia ya, mungkin bisa dilihat. Ini bekas servisan juga. Harusnya ini masih yang bagus ya, cuman chipnya motor servo atau dinamonya katanya pakai, ini beli dari temennya ya. Ini dinamo ini, servo ini beli dari temennya, katanya normal. Ternyata pas dipakai ini yang kena, akibat dinamonya yang hangus ya, ataupun arangnya sudah aus. Kalau di starter motor kecil itu arang dinamonya sudah habis, tapi dipaksain kan malah akinya yang drop. Nah, seperti itulah sederhananya seperti itu teman-teman ya. Oke, bentar, ini dia, kita lepas dulu. Ini kita lepas saja.
Nah ini dia sampai putus ya, kita lihat dulu. Jangan lupa sambil ngopi teman-teman. Ini bukan CDI bang, ini RC valve, chip servo ya, lebih familiar mungkin chip servo namanya. Ini tadinya puo ya, kita bongkar, kita bobok sebelah sini, ternyata memang ini bekas servisan. Kita coba maksimalkan sesuai bawaannya lagi. Ini juga harusnya pakai jener yang besar ya, 5 ampere ini, tapi udah diganti yang kecil. Tapi saya cek masih normal ini ya untuk jenernya, cuman demi kepuasan pelanggan saya ganti standarnya saja biar lebih terjamin ya. Ini kita buang. Ini kopi Kang, halo Kang Rama. Nih kopi kita ada. Bentar tadi, oh ini dia udah. Kita udah siapkan resistornya, ini dia. Kita ganti pakai ini yang kualitasnya lebih bagus, sama ya. Tapi nggak tahu ini merek apa ataupun, tapi ini sampai lepas ya. Mungkin karena rusak. Biasanya yang kualitasnya kurang bagus untuk warnanya ini kurang cerah ya. Nah kalau ini bagus, mengkilat. Untuk teman-teman elektronik pasti tahu nih ukuran berapa ya, tinggal ganti aja. Cuman kan kalau yang oh iya Kang Tony ya ini ya. Siap siap Bang, siap. Nanti kabari saja ya kalau ada kendala, mudah-mudahan tidak ada problem lagi. Mau live di apa di TokTok kok males saya lihat di sana, banyaknya mentalnya itu mental gift semua itu ya. Scrollingnya orang bener, orang Konoha ya, dia minta gift kayak gitu kan, donat lari misalkan, mawar kayak gitu. Coba bener ini seolah nggak ada usaha lain gitu. Kalau mau konten ya konten aja, konten kreator. CB400 petek 2 ya. Alhamdulillah. Terlalu awet ya Kang ya. Jadi saya nggak servis lagi tuh. Oh iya Kang, ini keinget, ini mohon maaf ya. Saya nggak kontak atau nggak ngabarin ke orang-orang yang tidak saya kenal. Yang saya kenal saya tawarin kali aja gitu kan, mau ikut andil. Kang Rama, saya punya agenda nih ya, tahunan memang. Santunan yatim, mungkin pernah lihat di postingan saya. Kali aja mau ikut menyisihkan rezekinya ya buat kebahagiaan mereka.
Nah ini Kang Rama ya, ini kali aja mau ikut atau teman-teman yang hadir di sini yang ada 22 orang. Kita ada santunan ini tanggal 6 Juli. Ini baru terkumpul sekitar 8 juta, anggarannya 54. Ini bisa konfirmasi ke saya ya. Saya sebagai bendahara di panitia di acara hari kali ini, saya sebagai bendahara, bisa konfirmasi ke saya ke sini. Nah, untuk rekening Kang Rama bisa ke saya atau ini ya, Bang BJB. Tapi kalau misalkan agak susah, ke rekening saya aja. Nanti konfirmasi ke sini ya. Eh, gitu ya. Ini ada WA saya, WA panitia. Ini kali aja ya teman-teman di sini yang mau, tidak memaksa, seikhlasnya saja. Yang penting berkah ya niatnya itu, jangan sampai apa terpaksa gitu. Siap, terima kasih Kang Rama. Semoga rezeki tambah lancar, sehat selalu keluarga ya di sana. Itu aja. Keingetan tuh yang lain kita nggak tawarin. Takutnya nggak enak kan kalau nggak kenal. Kalau orang yang kenal kita ajak di dalam hal kebaikan. Yang lain silakan untuk kontak person nanti bisa di komentari atau di deskripsi channel untuk informasi selanjutnya mengenai misalkan mau Kang mau nitip nih buat yatim ya gitu ya. Nanti tinggal konfirmasi ke WA saya aja. Nanti kita live streaming juga di sana ya. Seingat saya sinyalnya adalah lumayan. Kita live streaming di sana di acaranya perlombaan dari tanggal 26 Juli itu ada perlombaan tahfidz, baca kitab kayak gitu, cerdas cermat, pidato dan lain sebagainya. Kemarin saya sempat nolak juga untuk jadi bendahara, cuman katanya memang dari dulu saya ikut gitu ya, cuman nggak ikut di kepanitiaan. Alhamdulillah donatur dari teman-teman yang melihat konten saya mungkin di di YouTube atau di aplikasi lain gitu ikut. Bahkan ini saya mencoba memaksimalkan memang tiap tahun untuk 30% dari hasil servisan saya 15% dari jasa servis saya itu kita salurkan ke acara tersebut teman-teman. Jadi buat teman-teman yang bayar misalkan jasanya 200.000, nah 15% kita potong untuk acara yatim gitu. Seperti itu ya teman-teman. Ada juga kemarin kita belum posting sih, si Daya Jet 125 itu kita mau post 1,5 juta dan 100% untuk acara yatim. Cuman dari udah mau ke 3 tahun sekarang tuh belum laku si Dayanya, si Daya Jetnya. Padahal niat saya itu 100% buat yatim, tapi ya mungkin belum rezeki mereka. Soalnya ya, saya cuman bisa bantu ya seperti itu mungkin teman-teman ya. Kalau seumpama ini dari misalnya dari YouTube kayak gini, kalau udah dimonet mah nggak perlu pakai proposal dan lain sebagainya ya. Saya sendiri udah ada niat kita tanggung semua gitu kan, bahkan kehidupan sehari-harinya gitu. Cuman ya dengan segala keterbatasan saya masih proses, mudah-mudahan ada rezeki ke depannya. Sempat saya juga CPM dari YT sekarang turun Kang ya. CPM dari YT turun ya. Saya sih belum monet jadi belum tahu gitu. Sempat juga kalau di FB kan kita udah ke monet. Saya sempat tawarkan kepada para panitia untuk sering komen di sana supaya banyak dolarnya. Ternyata ya mungkin para ustadz-ustadz itu jarang bersosmed ya. Mungkin yang penting-penting aja, makanya ya nggak ada pergerakan gitu. Padahal kan kalau kompak itu kan semua lumayan, 1 bulan mungkin bisa
puluhan juta kan lihat konten yang lain gitu yang ramai. Enggak Kang, ini kita di YouTube ini lagi cari lagi kejar jam tayang, ini jauh baru 600-an. Syaratnya kan harus 4.000 tuh. Kalau subscriber udah memenuhi lebih dari 1.000, cuman itu jam tayang. Karena memang orang-orang yang menonton tentang CDI ini mungkin sangat-sangat terbatas ya. Tidak semua orang suka, beda dengan konten-konten lain yang giveaway kayak gitu, pada rame kalau giveaway mah gitu. Cuman kita kan baru-baru buat giveaway, buat bakti sosial aja masih cari donatur gitu. Tapi kalau tahun kemarin sih kita dari saya sendiri alhamdulillah, di teman-teman ya yang menitip ke saya itu dapat sekitar 7 jutaan gitu untuk acara tahun kemarin. Tahun kemarinnya lagi 2023 itu nyampe 12 juta dari rekan-rekan ini yang servis. Waduh, jam tayang masih kurang. Nah itulah Kang, sangat jauh jam tayangnya. Nggak tahu nih, mau cari jasa emang bisa ya kayak gitu. Kemarin sih ada yang menginformasikan, cuman mahal nyampe berapa, 1 jutaan lebih kayaknya. Nah itu jam tayangnya yang susah. Pokoknya ini saya coba-coba live ya. Kali aja ada Sultan yang rendah hati, yang para dermawan di sini, para agnia yang lewat dan ikut berdonatur gitu. Di TikTok banyak yang nonton Kang, cuman ya mungkin karena akunnya baru di TikTok malah penontonnya sepi. Oh, nah itu belum belum tahu tuh kalau soal tembak menembak. Takutnya malah ada trouble ke depannya sih kan, katanya gitu kan, ada juga. Jadi kedepannya tidak apa, kadang tidak awet gitu, tapi nggak tahu juga sih, saya kan belum pernah. Oke, untuk gendernya teman-teman kita ganti yang ini ya, yang 5 ampere tuh. Jadi kan pas awalnya itu yang kecil ya, mana tadi ya, nah ini dia bawaannya ini tuh, bekasnya kita ganti pakai yang 5 ampere ya, jadi lebih maksimal lagi. Ini tidak rawan panas, kalau rawan panas dan putus itu, kita ganti pakai yang 5 ampere. Coba supaya tidak bongkar covernya ya. Saya lokasi Tasik Bang, Tasik Jawa Barat. Untuk lebih lengkapnya cek di deskripsi channel ya, sudah saya sertakan alamat dan nomor kontaknya. Tadinya mau standby di TT Bang, cuman ini sayang nih, si channel YouTube-nya udah banyak subscribernya tapi nggak berkembang ya. Mungkin saya jarang interaksi, jarang juga posting ya. Sekarang sih nggak sempet gitu, kadang seolah kurang bersemangat karena ya sepi gitu. Mungkin konten-konten giveaway biasanya banyak banget yang komen.
Tapi tujuan utamanya sih kalau saya bukan di magnet ya, tapi supaya teman-teman yang terkendala di alat elektronik motornya CDI ataupun chip servo seperti ini bisa menemukan solusi terbaik gitu ya, entah servis atau beli baru, tinggal konsultasi itu. Wih mantap ya Kang Rama, itu kalau udah laku pasti mahal tuh, apalagi petek 2 ya. Yang beli nggak ada komplain, alhamdulillah mantap, hemat puluhan juta, untung juga puluhan. Nah itu alhamdulillah Kang, itu mungkin berkah dari kebaikan Akang sebelumnya gitu di sana, Akang dan keluarga mungkin kebaikannya, jadi dimudahkan sama sama Allah rezekinya dan kegiatannya mungkin. Seperti itulah, karena di dunia ini ada istilah sebab akibat ya. Kalau kita berbuat baik pasti kita juga dimudahkan dalam segala hal tentunya. Ya teman-teman, kita lanjut ke sini. Kalau itu udah kita sambung ya, tinggal kita coba. Cuman sebelum dicoba kita harus ini ganti dulu dinamanya. Alhamdulillah Kang. Ya, itu mungkin kebetulan kemarin soalnya ada juga yang nggak berhasil gitu sedianya. Karena memang kendalanya nggak bisa cek hidup di alat kan. Jadi harus di motor langsung itu kendalanya. Kalau saya beli motornya dulu, dari mana gitu. Cuman ya ribetnya gitu bolak-balik. Kemarin yang sempat hilang juga di agen itu kayaknya ditilep sih, alhamdulillah ketemu dan motornya normal juga gitu. Sampai saya kesana kemari buat cari referensi. Nah ini dia teman-teman yang rusaknya ya. Kalau NSR gak bisa Kang, kecuali custom pakai yang punyanya TZM. TZM bisa. TZM kan modulnya dia ada di dalam servo, jadi lebih simple. Cuman sinyalnya tadi dari coil gitu, beda sinyal penggeraknya. Kalau servonya aja gak bisa Kang, cuman isinya kan gini doang tuh kan, potensio sama dinamo, nggak ada modulnya kalau servonya doang. Kalau itu apa, TZM dia ada modul, sekaligus modul sih. Sambil ngopi Kang Rama, terima kasih udah nemenin ini ya. Sepaket ya Kang kalau mau servis servonya ya, sepaket. Bagaimana kabar di sana Kang? Musim apa di
tempat akangnya di sana, Kang Rama. Jadi saya WA ya Kang ya. Wah, kalau dekat mah invasi itu berarti panen bukan ya? Atau baru mau itu berbunga, berbuah. Kalau dekat mah wah bisa order tuh. Sayangnya jauh ya. Mungkin keburu rusak juga kalau kirim dari sana kayaknya ya. Nah, kalau di tempat saya lagi musim batuk pilek. Kurang jelas ya. Oke nih teman-teman, kita coba pakai supply ya untuk dinamo ini. Warnanya kita lihat dari sini, putih polos dan putih strip hitam. Kita coba kasih arus. Nah, ini drop ya. Ini putarannya lemah. Coba kita lihat. Nah, sampai keluar asap. Nah, ini nanggung kita hancurkan saja. Tuh. Jadi ini yang menyebabkan chipnya rusak, teman-teman. Tuh. Wih, lembur, Pak. Iya. Oh, perluasan pengembangan kelengkeng. Wih, mantap. Semoga semakin lancar, semakin sukses, Kang ya. Sana. Nah, ini udah KO sekarang. Sudah tidak berputar lagi dan ini panas. Keluar asap ya barusan. Kita ganti, teman-teman. Ini wajib diganti kalau udah kayak gini. Kita potong saja. Ini dinamonya tipe non polar. Jadi bisa pakai dinamo apa saja dengan spesifikasinya non polar. Asal muat ke sini, teman-teman ya. Karena untuk servo ini sudah langka, kalaupun ada cepotan ini jangan buru-buru diambil, takutnya udah lemah. Siap. Ya, tiap malam lembur karena memang ini kerjanya rata-rata malam hari kita. Kalau siang banyak, kadang kirim paket, kadang ada tamu gitu ya. Kemarin juga ada dari Bandung soreang, dia konsultasi NSRSP. Pas saya cek ke sini memang masih normal ternyata gitu. Mau dibongkar saya sarankan jangan dulu dibongkar karena ini masih normal. Paling pengaturan di selingnya saja gitu saya bilang kemarin. Terus dia nanya, Kang berapa biayanya konsultasi? Dia kan datang maghrib-maghrib ke tempat saya gitu. Saya bilang kalau mau kasih, nah kasih ke acara ini saja, acara yatim kemarin ya, yang saya foto tadi. Dan alhamdulillah beliau menitipkan 100.000 ya untuk acara tersebut. Dan sudah saya sampaikan ke panitia. Nah, PR-nya di sini teman-teman ya, kita bongkar ini nih gearnya nih yang agak sulit. Bongkar gear ini. Coba kita buktikan ya sekali lagi. Ini dinamonya sudah rusak. Tuh, tidak ada konektivitas, sudah putus sekarang. Kalau tadi dia masih ada konektivitas, masih bisa berputar, cuman berhubung power supply saya ampernya lebih besar dari dinamo, jadi tidak merusak. Ya kemarin yang SP itu ya konsultasi putaran itu apa
servonya tidak full katanya, nggak sampai ke high gitu. Ternyata saya analisa selingnya, pengaturan selingnya kurang pas, jadi dia bawa ke bengkel yang bukan spesialis ya. Kalau bukan spesialis gak bakalan maksimal gitu ya, karena tiap bengkel itu punya keahliannya, punya pemahamannya berbeda ya. Bahkan mungkin mekaniknya ataupun yang magang biasanya itu malah lebih tuaan motornya daripada mekanik yang magang. Kita pakai jurus palu memalu ya, memalukan. Kita pakai jurus memalukan. Nah kayak gini ya teman-teman, kita bongkar gearnya. Ya gitulah, makanya sebelum ganti ini itu saya bilang, kemarin pas datang servonya masih oke, terus CDI-nya masih mulus ya, belum bekas servisan, dan saya cek di sini masih normal kalibrasinya. Jadi saya nggak utak-atik lagi, Kang, ini masih aman, saya bilang masih wajar. Agak gedek dikit gitu, itu masih wajar asalkan pas RPM bergerak dia ikut gitu, dan nggak kita apa-apain, cuman penjelasan saja udah gitu saja. Nah ini bekas angker yang rusak teman-teman, angker dinamo ya. Ini nggak tahu nih, kita angkat dikit. Wah semakin jelas berantakan. Nggak bisa beres-beres sini. Ya seperti itu. Teknik memalukan. Kopi Kang Rama. Sekarang kita balik. Ini yang sulit tuh yang ini teman-teman, kita harus pakai ada sedikit lagi sisa patah kemarin. Nah selesai, itu aja ya. Kita cara pindahin ini gini. Coba kita penasaran ini isinya seperti apa teman-teman ya. Nah ini dia teman-teman ya, jadi arangnya sudah habis. Nah ini dia.
arangnya hampir tidak ada sama sekali itu. Jadi ini sumber utama ya penyebab kerusakan. Jadi kalau yang beli dinamo second itu sangat-sangat tidak direkomendasikan. Ini kecil banget, gak bisa diganti ya. Untuk lilitannya, nah ini juga dakwah salam, aromanya semerbak sekali. Nah ini lilitannya, angkernya. Kayaknya masih mulus yang ini ya, cuman ini juga udah rusak. Ini mungkin bisa di kilo. Kalau enggak, ini buat bukti nanti kita kirim. Kita kirim sebagai bukti ke pemiliknya. Oke, ini ada 16 mata. Siapa saja yang hadir? Halo, selamat malam, selamat beraktivitas. Yang lagi gabut, lagi galau mungkin ya, karena yang lagi sibuk mah mana sempat standby atau scrolling di sosial media atau di YouTube ini ya. Yang jomblo merapat. Oke, kita pakai dinamo kemarin udah kita beli, sudah kita uji juga. Oke, ini kita ganti untuk spare part lain ya. Nah, kita lepas kabelnya, masih utuh. Ya buat teman-teman yang servonya rusak, jangan dulu beli ya, baik dicek dulu, dibersihkan, diservis ya, bisa berhemat ratusan ribu ya. Nah, kita kasih pelumas. Nah, pelumasnya pakai modul nih biar lebih awet, biar lebih licin ya. Pakai oli samping modul guys, belakangnya juga. Nah, biar lebih halus. Jangan lupa di share ya teman-teman ya videonya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya, biar saya lebih semangat lagi buat kontennya. Kita ketrok dikit aja ini. Kemudian kita pasang ke rumah servo tadi. Mana dia?
Nah, kemudian kalau untuk cari dinamo pengganti, pastikan posisi lubang bautnya sejajar ya. Tuh, ini udah sejajar, jadi PNP tidak perlu penyesuaian lagi. Dan juga lubang bautnya sama. Nah, ini yang harus diperhatikan ya, tidak semua, tapi ini saya juga udah beberapa kali ya dulu sebelum menemukan tipe ini, model ini, merek ini. Kadang ada posisinya sama ya, bautnya terlalu panjang, itu apa, dinamo ini fisiknya. Sambil ngopi teman-teman yang standby, ini entah ditonton atau enggak ya, tapi ada 16 juta kalau di HP saya, lihat tuh nih. Orang apa bukan kita nggak tahu. Soalnya nggak ada komen. Silakan komen ya, yang biar kita sapa. Bang, mau tanya sediain mobil bisa? Oh, kita harus beli mobilnya dulu bang. Jadi yang susah itu pengetesannya bang. Kalau soal servis mungkin bisa, cuman tes hidupnya yang sulit. Soalnya dia harus di mobil langsung, makanya belum kita terima ya. Dulu pernah ada mekanik juga kan di sini yang mekanik mobil gitu, montir ya kalau mobil tuh. Oke, ini udah oke. Kita coba putar terus. Nah, power supply tidak drop teman-teman. Apa itu kurang besar bang? 5 TL kan seingat saya udah limit itu. Kalau mau perbesar paling feedbacknya dinaikkan. Soalnya mau ganti kapasitor pakai yang buat Sanyo pun, kalau inverternya nggak diutak-atik ya tetap segitu keluarnya. Cuman perlu diperhatikan ketika inverter dirubah, memang api lebih besar, cuman timingnya juga akan ikut berubah ya. Delay sepersekian detik itu karena udah hukum alam, ketika ada satu jauh dinaikkan otomatis lebih delay, karena pengisian ke kapasitor dari inverter itu, misalkan kita ganti lebih besar, otomatis lebih butuh waktu ya si inverter untuk mengisi kapasitor. Jadi penting untuk dipertimbangkan ya sebelum ganti, sebelum upgrade misalkan gitu. Soalnya untuk CDI yang sudah ada misalkan tuh, apalagi yang Morik, itu sudah melalui berbagai uji tes sama para profesor handal, udah maksimal gitu. Kecuali kalau peruntukan balap mungkin beda cerita ya.
Kalau regulasinya standar itu udah paling kenceng daripada 5TL10. Oke teman-teman, kita rakit dengan ininya dulu ya. Ini juga kotor tuh, ini grease-nya perlu diperbarui teman-teman ya, jangan sampai seperti ini nih, grease-nya sangat-sangat kotor. Ini udah waktunya diperbarui grease-nya, nanti kita akan perbarui. Oke, main kotor-kotoran kita guys, kita pasang dulu ini. Terakhir ini kita pasang ke soketnya teman-teman ya. Ini ada warna, sesuaikan dengan warnanya di sini. Ada yang hijau strip biru, ada yang merah, merah strip putih, ini satu lagi. Naon Kang, parantos teh zaman teh. Olah baik Pak. Nah itu aja. Tapi ya silakan di riset sendiri saja Bang ya, untuk CDI itu. Kalau saya sih untuk risetnya nggak sempat, satu tidak ada tempat buat pengetesan, tempat dyno jauh, jalanan juga saya di pegunungan, jadi ketika mau coba spek itu keburu habis jalannya ya, bebatuan semua itu. Kang Azhar naon Kang teu zaman teh Kang. Terus ayeuna zamanna naon anu zaman. Oke, sedang garap apa Om? Ini yang 5TL barusan garap apa nih? Background di sini. Background pulsernya juga. Kebetulan di sini kita sinyalnya pakai pulser ya. Ini kita sambung kabelnya. Kita pakai plus pulser ya untuk sinyal servo tipe R ini.
ya, dan ini 12 volt, semoga normal. Oke, belum ada tanda-tanda kehidupan. Masih gara belum mati alarm nih Pak, ganti ke besar-besar gara-gara kiprok error jadi meledak. Oh iya iya iya, bongkar total berarti ya kapasitor. Memang yang 5 tel itu banyak yang kena itu. Kemarin juga sempat saya garap yang kena bagian kapasitornya, bukan kapasitor ya, elko gitu. Elkonya yang hamil dia, gelembung. Oke, aman ya, udah gerak. Seperti ini mekanismenya teman-teman. Ini gearnya, ini tidak gede-gede ya, udah aman. Kita putar RPM. Nah, ini udah aman. Yang penting nilainya sama, bisa saja. Saya kemarin malah pakai ini dari BRT, pakai yang ini nih, yang 1000 mikro 35 volt. Saya pakai ini malah kemarin untuk 5 T. Pakai yang 1000 aja biar lebih oke. Bisa kok. Yang jangan dinaikkan itu nilai resistor ya. Kalau untuk Elkom masih 820 sama 1000 itu udah bisa ya. Nah ini teman-teman sebagai edukasi juga ya. Ini untuk gear ini kalau beli set itu 600.000 ya. Ini padahal gear plastik ya. Nah seperti ini isinya servo, dan ketika dia bekerja seperti ini. Nah, ini aman. Kita lepas dulu 12 volt, kita kasih penutup ini ya, biar tahu mana low mana high-nya. Nah ini dia. Nah ini high dan ini low ya, cuman dia kirim nggak pakai pulley. Nah ini ada pulley, contoh kita pakai punya yang lain seperti ini pulleynya. Udah aman. Dan tidak ada panas di sini, adem-adem aja. Sip. Ini tinggal kita rapikan, ini tinggal kita lem dan pencairan. Kita rapikan dulu ya. Nah untuk ini kadang nggak perlu dipasang ya.
karet ini. Oke, ini aja pasangnya. Hai Kerapunaga. Iya, ini mudah-mudahan cair. Biasanya kalau ini udah trouble, biasanya pembayaran yang trouble. Kalau kemarin tadi trouble-nya ini chip sama servo, setelah ini selesai yang trouble-nya pembayaran biasanya. Ini di depan saya untuk servo ini ada garansi 2 bulan, kalau chipnya 1 bulan. Rata-rata begitu. Setelah selesai dikerjakan, yang bermasalah pembayaran. Kadang ada beberapa itu ada 3 yang belum bayar, udah selesai tapi belum bayar. Ya mau gimana lagi, kita nggak bisa menekan harus segera gitu, karena mungkin mereka juga sama cari nafkah dulu. Musim apa di sana, Pak Ken ya, Om Ken ya? Ini Om Ken bukan ya? Lupa lagi saya. Ini tinggal kita kasih lem aja supaya aman dari air. Siap Om Ken, Om Ken aja. Oh iya, tadi di grup CDI gabung nggak ya? Kayaknya ya. Ada juga grup yang dibuat sama Om Nurul tuh. Oh iya, barangkali Om Ken mau ikut donasi ya. Saya ada acara santunan sosial untuk yatim. Barangkali mau menyisihkan sebagian rezekinya ya, berbagi kebahagiaan ya. Nah ini dia acaranya. Kebetulan saya di bagian bendahara nih. Aduh, beban moral ya. Nah ini foto saya di sini. Nah ini foto saya nih. Untuk konfirmasi bisa ke nomor WA saya di sini. Nah ini dia nomornya. Ini rekening yayasan, mau ke rekening saya juga bisa ya. Untuk acaranya tanggal 6 Juli. Baru ada 7 juta, anggaran 54 juta. Waduh. Barangkali Om Ken mau juga, terima kasih. Karena saya tidak menawarkan kepada orang yang tidak saya kenal gitu. Saya udah kenal, udah sering bersapa, baru saya ajak. Ya tidak memaksa ya, barangkali gitu kan. Mudah-mudahan jadi penambah apa ya, penambah lancar, pelumas lah. Kalau pelumas di 2 tak tuh lebih lancar rezekinya, lebih sehat, keluarganya, segala aktivitasnya lebih lancar. Karena saya yakin tidak ada orang yang sengsara akibat sedekah, malah lebih melimpah ruah rezekinya gitu. Makanya saya juga ini 15% udah saya donasikan. Jadi tiap ada pembayaran dari pekerjaan saya, 15% saya sisihkan untuk acara itu ya. Ini tahun ketiga saya ikut andil.
Tahun sekarang saya dipercaya jadi bendahara, tahun-tahun kemarin saya sebagai humas aja. Cuman ya sambil kayak gini, makanya untuk donatur, cari donatur itu agak terkendala ya. Saya soalnya ada kerjaan juga. Tapi ya di Konoha jangankan dipinta donasi ya, kadang seolah dipandang sebelah mata. Baik, terima kasih ya. Ya, nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa mungkin ya. Saya ini nunggu cair. Tiap ada yang cair saya sisihkan 15%. Untuk besar kecilnya ya tidak memaksa, seikhlasnya saja. Yang penting keikhlasannya ya. Mau 5.000, 10.000 boleh gitu. Tidak mengapa. Jangan sampai memaksakan gitu. Semampunya ya. Ya kalaupun lebih besar ya alhamdulillah kalau ada rezekinya kan. Oke, ini udah selesai, tinggal kita rapikan aja. Kita coba bongkar di Scorpio. Oke teman-teman, silakan ada yang mau konsultasi tentang atau mau bertanya tentang CDA. Oke, ini kiriman dari Mas LD Rancaikek ya. Oh sudah ya apa nih? HP-nya nggak stabil katanya. Ini kemungkinan usia pakai teman-teman ya. Sangat-sangat terlihat dari fisiknya ya. Rata-rata CDI seperti ini biasanya usia pakai kerusakannya. Karena fisiknya juga ini mungkin udah beberapa puluh motor yang pakai gitu. Ini saking awetnya ya, bagus. Nanti kita cek sampai buladik begini. Kita bongkar ya. Andalannya HP-nya tidak stabil, naik turun. Itu indikasi dari kapasitor yang kita ganti saja. Kalau nggak kapasitor biasanya feedbacknya melar. Rekomendasi solder pakai ini Om Ken udah punya. Nah, soldernya ini sampai 450 volt nih, 450 derajat. Kita bongkar manual teman-teman seperti ini.
soldernya 60 watt, cuman voltasenya bisa sampai 450 derajat. Mana ya? Nah, ini panasnya ya. Bisa kita setting jadi kalau untuk tidak ada drama timah yang susah disolder ya, tinggal naikkan aja. Untuk wattnya 60 watt. Saya sudah pakai ini hampir 6 tahun ya, tuh terlihat dari fisiknya udah mau 6 tahun, tapi elemennya berhubung keramik jadi awet. Nah, kita punya dua, ini khusus untuk timah ya, yang tadi itu khusus bongkar. Udah 6 tahunan kita itu. Wattnya kecil 60, cuman keunggulannya di elemennya dia keramik. Oh, masih standby ya mungkin. Ada yang dibahas tuh untuk pengecekan, cek apa, MOSFET udah bisa mungkin ya, cek SCR udah bisa kayaknya kalau sering lihat. Cek frekuensi, nah pakai multitesternya yang support frekuensi. Kopi dulu, kopi dulu. Nah, ini sudah seperti ini kondisinya teman-teman. Nah, itu namanya rezeki. Kalau kita punya keahlian, otomatis duit yang cari kita gitu. Tinggal konsistennya, nanti malah kita yang keteteran ya. Saya juga awalnya seperti itu, bahkan buat sendiri, terus komunitas. Ternyata setelah menikah istri menyarankan untuk coba di online kan gitu. Alhamdulillah sampai sekarang bahkan malah antriannya panjang. Ini sekarang antriannya sudah 1 bulan paling cepat ya. Kemarin masih 3 mingguan, sekarang udah 1 bulan. Nggak apa-apa, trial and error aja dulu, lanjutkan. Nanti juga ketemu sendiri seiring berjalannya waktu ya, sering bongkar, sering lama-lama paham, dapat ilmu sendiri. Soalnya untuk VDI tidak ada referensi khusus, sekolahnya juga nggak ada gitu, apalagi di internet sangat-sangat terbatas. Jadi di tuser CDI dituntut lebih kreatif, lebih proaktif, lebih jeli lagi ya, untuk memanfaatkan setiap situasi atau setiap CDI yang digarap itu untuk digali lebih dalam lagi pengetahuannya.
kita bongkar kapasitornya juga. Kita nggak perlu tes yang lain kayaknya, tapi cek lagi untuk memastikan. Oke, wah belum rehat ya sekarang. Kalau saya sih belum ada yang beres mah ya susah untuk istirahat. Karena beban moral antriannya banyak ya. Semakin saya bersantai semakin menumpuk antrian, semakin lama juga pencairannya. Kita cek feedbacknya teman-teman. Dulu saya malah bongkarnya pakai itu apa, kayak tungku parapian ya, nggak ada blower seperti ini. Terus awal-awal tuh, jadi tengah hari juga kita membuat perapian sampai berkeringat, sampai ya seperti itulah prosesnya. Cek kapasitornya teman-teman. Nah ini 994 sudah menyusut ya. Kita ganti baru, soalnya untuk kapasitor dengan durasi pemakaian udah lama, walaupun terukurnya normal dia berbet gitu. Kita harus bongkar ke atasnya. Jadi kita baru selesai satu ya, servo. Ini udah tipis banget covernya.
Ini kendalanya berbet teman-teman, HP-nya tidak stabil, dan ini kapasitornya wajib kita perbarui ya. Sebelum cek yang lain, ini pastikan kapasitornya diganti dulu. Setelah itu kita cek feedback ya, feedback dan jalur pulser. Biasanya sih dari feedback saja. Kita naikkan proses bongkarnya. Kita bongkar manual. Kayaknya model lama ya, terlihat dari fisik ini. Covernya tuh sudah terkikis saking awetnya. Nah, untuk si itu ya waktunya awet, ada yang cepat rusak gitu ya, kita tidak bisa prediksi. Kemarin malah ada yang baru 3 hari udah rusak gitu CDI-nya. Sama juga mereknya dengan ini. Cuman itu penyebabnya sudah ketemu akibat sebetulnya spulan kiproknya bermasalah ya. Oke, ada 13 mata. Halo, say hello, say hey. Enaknya BRT itu seperti ini ya bongkarnya. Kalau Rextor, masya Allah susah banget. Nah, ini kita juga sedang ada transaksi ya teman-teman yang order CDI ini. Ada 3 lagi stoknya, ini mungkin sedang proses yang keempat. Garansi berapa? Garansi 1 bulan ya.
Kita panaskan bagian sini. Ini posisi kapasitor sebelah sini teman-teman ya. Kita ganti baru teman-teman. Kita pakai ini yang kualitasnya udah teruji ya. Ini cukup gantiin saja teman-teman. Oh iya nih, nggak tahu buat motor apa ya, kita coba cek dari soketnya. Soalnya soket seperti ini bisa FU, bisa Mio lama, bisa Mio new ya.
ini Mio. Kita coba pastikan bener kan nih ya.